Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, kami dari kelompok 10 dengan anggota yang pertama, Laili Nopal Soyama dengan NIM 2203454. Yang kedua, Nura Syahadatul Syifa dengan NIM 2209349. Yang ketiga, Raka Budiman dengan NIM 2203618. Yang keempat, Sarah Mutiara Hidayat dengan NIM 2205878. Dan yang terakhir, Siti Nadila dengan NIM 2206660. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemaparan produk yang akan kami sampaikan. Jadi, untuk teman-teman semuanya, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan masalah dan juga penyebab yang diambil oleh kelompok. Masalahnya yaitu kurangnya keragaman materi bacaan yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan juga sastra, terutama dalam teks prosa. Dan teks prosa tersebut tidak mencerminkan, tidak berbasis kearifan lokal gitu. Nah, yang mana padahal guru di sini bisa membuat bahan ajar atau materi yang menyesuaikan dengan keadaan sekolah atau berbasis budaya yang ada di sekitarnya atau menyesuaikan daerahnya. Karena dalam Depdiknas 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi pembelajaran bahasa Indonesia ini diharapkan salah satunya guru bisa lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan siswanya. Lalu yang kedua, daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah. Oleh karena itu, bahan materi atau bahan ajar yang berbasis kearifan lokal ini sangatlah diperlukan dan digunakan oleh guru-guru ketika melakukan pembelajaran di kelas supaya anak-anak bisa lebih mengenal dan juga melestarikan budaya-budaya yang ada di daerahnya. Lalu selanjutnya, alternatif penyebab yang kelompok kami bawa yaitu yang pertama, materi yang disediakan cenderung berfokus pada teks prosa yang bersifat umum digunakan di seluruh negeri. Lalu yang kedua, kurangnya pengembangan bahan ajar. Yang ketiga, kurangnya pelatihan guru terkait pemanfaatan kearifan lokal sebagai referensi pembelajaran. Nah, adapun penyebab yang kita ambil yaitu nomor 1 dan juga nomor 2, yaitu materi yang disediakan cenderung bersifat umum atau digunakan secara keseluruhan di seluruh negeri gitu. Lalu yang kedua, kurangnya pengembangan bahan ajar lokal. Solusi yang kelompok kita ambil yaitu mengenai flipbook. Nah, sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini, pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal perlu dilakukan. Jurnal oleh Nurul Hikmah tahun 2020 menekankan pentingnya menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan konteks budaya siswa untuk meningkatkan minat baca. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, pengembangan flipbook berbasis kearifan lokal muncul sebagai solusi yang menjanjikan. Flipbook menerapkan media pembelajaran digital interaktif yang menggabungkan teks, gambar, dan elemen multimedia lainnya dalam format yang menarik dan mudah diakses. Penggunaan flipbook dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia memiliki beberapa keunggulan strategis. Pertama, flipbook mampu menyajikan konten kearifan lokal dalam format yang dinamis dan menarik bagi siswa generasi digital. Cerita rakyat, legenda, dan nilai-nilai budaya lokal dapat dikemas dengan tampilan visual yang memikat, dilengkapi dengan ilustrasi dan animasi yang membantu siswa memvisualisasikan konten pembelajaran. Hal ini menciptakan pengamatan belajar yang lebih imersif dan memorable bagi siswa. Kemudian yang kedua, format digital flipbook memungkinkan integrasi berbagai jenis konten pembelajaran secara efektif. Guru dapat menambahkan latihan interaktif, kuis, dan aktivitas pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi dan merefleksikan nilai-nilai kearifan lokal yang dipelajari. Fitur multimedia dalam flipbook juga memungkinkan penambahan rekaman audio cerita rakyat atau video dokumentasi budaya lokal, memperkaya pengalaman belajar siswa. Kemudian yang ketiga, aksesibilitas flipbook yang tinggi memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri di luar jam sekolah. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital mereka, menciptakan kontinuitas dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini juga membuka peluang bagi orang tua untuk terlibat dalam proses pembelajaran anak dan bersama-sama mengeksplorasi kekayaan budaya lokal.
Nah, implementasi flipbook berbasis kearifan lokal membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Guru perlu melakukan pemetaan konten kearifan lokal yang relevan dengan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Proses pengembangan konten flipbook juga memerlukan kolaborasi antara guru, ahli materi, dan desainer pembelajaran untuk memastikan kualitas dan efektivitas media pembelajaran yang dihasilkan. Kemudian, dalam praktiknya, penggunaan flipbook dapat diintegrasikan dengan berbagai metode pembelajaran interaktif. Misalnya, siswa dapat bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita rakyat yang disajikan, atau melakukan proyek penelitian sederhana tentang tradisi budaya lokal yang mereka pelajari melalui flipbook. Nah, guru juga dapat mengembangkan aktivitas tindak lanjut yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi kearifan lokal di lingkungan mereka sendiri. Evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas penggunaan flipbook juga penting dilakukan. Guru dapat mengumpulkan umpan balik dari siswa, menganalisis hasil belajar, dan melakukan penyesuaian terhadap konten dan strategi. Evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas penggunaan flipbook juga penting dilakukan. Guru dapat mengumpulkan umpan balik dari siswa, menganalisis hasil belajar, dan melakukan penyesuaian terhadap konten dan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan. Hal ini memastikan bahwa penggunaan flipbook tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh guru. Baik, untuk selanjutnya yaitu nama produk yang kita buat, yaitu flipbook dengan tajuk Cerita Rakyat untuk Anak Hebat. Dengan langkah-langkah kita mulai dari mengumpulkan cerita, di mana pengumpulan cerita ini kita bisa mencari di perpustakaan, buku, jurnal, dan termasuk internet. Yang kemudian cerita ini tuh dimasukkan ke dalam flipbook. Tapi tentunya kita membuat desain terlebih dahulu dalam Canva. Kita menentukan template, warna, elemen yang dipakai, termasuk font juga. Nah, kita juga memperhatikan isian dari buku ini, yaitu ada CP, Bahasa Indonesia fase C, kemudian peran guru pada saat pembelajaran, kemudian ada juga panduan untuk guru menggunakan flipbook ini, termasuk juga ada kumpulan cerita-cerita yang kita buat, daftar pustaka, dan profil penulis. Yang kemudian kita mencari elemen yang sesuai, dan elemen ini tuh disesuaikan dengan anak usia sekitar kelas SD, kelas 6. Nah, kemudian kita memasukkan elemen yang sudah kita pilih dan menentukan desain sesuaikan dengan cerita. Nah, kemudian kita menambahkan elemen bilah navigasi, yang dimana bilah navigasi ini digunakan untuk guru membuka halaman selanjutnya maupun sebelumnya. Kemudian kita mengonversikan flipbook yang sudah kita buat di Canva, mengonversikan di Heyzin untuk dijadikan flipbook. Yang kemudian di Heyzin itu tersendiri ada fitur kita menambahkan background dan suara. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, jadi di sini ada produk dari kelompok 10. Nanti itu produknya berbentuk link, dan ketika teman-teman mengklik link tersebut, nanti teman-teman akan diarahkan ke website ini yang bernama Heyzin. Nah, jadi di sini itu ada produk kami. Produk kami itu berupa flipbook yang berjudul Cerita Rakyat untuk Anak Hebat. Nah, ketika dibuka tautannya nanti akan tertera sebagai berikut. Nah, jadi ini itu untuk halaman covernya ya teman-teman. Jadi di sini itu teman-teman bisa melihat di sini ada tanda panah warna biru maupun warna merah, itu sama saja. Bedanya untuk panah warna biru itu adalah buatan kita sendiri dan include gitu ke dalam bukunya. Kalau misalkan panah merah ini bawaan dari website Heyzinnya. Jadi itu sama saja ya teman-teman. Ketika nanti teman-teman mengklik panah warna biru ataupun merah, itu sama saja nanti akan ditujukan ke halaman berikutnya. Nah, setelah cover, ketika teman-teman mengklik panah biru, teman-teman akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini itu ada halaman panduan, kemudian materi, ada cerita, dan ada tim pengembang yaitu kelompok 10. Nah, jadi di sini itu yang pertama ketika teman-teman mengklik awan yang panduan itu, teman-teman akan ditujukan ke halaman petunjuk penggunaan. Nah, di sini ada petunjuk penggunaan mengenai panah ataupun item yang bergambar rumah gitu ya. Kemudian ketika teman-teman mengklik panah selanjutnya lagi,
teman-teman akan diarahkan untuk panduan umum. Di sini ada beberapa panduan umum. Salah satunya ada capaian pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian di halaman selanjutnya ini masih ada petunjuk penggunaan buku. Teman-teman bisa membacanya gitu ya, bisa biar lebih paham untuk nanti teman-teman menggunakan website ini. Oke, teman-teman, di sini itu merupakan halaman terakhir dari bagian panduan. Kemudian ketika teman-teman mengklik icon yang bergambar rumah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman yang awal. Nah, yang tadi itu merupakan halaman panduan. Kemudian kita akan mencoba untuk membuka halaman materi. Tinggal diklik saja ya teman-teman halaman materinya. Nanti teman-teman akan langsung diarahkan ke halaman materi. Nah, di sini itu terdapat materi, yaitu ada definisi, kemudian ada unsur intrinsik, kemudian ada jenis prosa, dan lain-lain. Nah, itu untuk halaman materi. Kemudian di sini ada cerita, teman-teman nih. Ini ketika teman-teman mengklik cerita, di sini ada daftar isinya, ada berbagai macam cerita yang kita buat. Yang pertama, misalkan teman-teman ingin memilih cerita Cadas Pangeran, teman-teman bisa langsung klik saja tulisan Cadas Pangeran dan nanti akan diarahkan ke halaman cerita Cadas Pangeran. Ini karena mungkin si websitenya kita perpanjang gitu ya, jadinya akan nampak 2 halaman. Kalau misalkan teman-teman membuka di HP itu, nanti teman-teman akan menampakkan 1 halaman saja gitu ya. Nah, jadi ini untuk ceritanya teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca gitu ya untuk mengetahui cerita-cerita yang kami buat. Oke, teman-teman, di sini ada icon terakhir, yaitu icon tentang pengembang. Nah, di dalam icon pengembang ini terdapat profil penulis, yaitu anggota kelompok 10. Ada 5 orang anggota kelompok 10, seperti itu teman-teman. Adapun manfaat dari produk yang kami buat ini ialah yang pertama, siswa dapat mengetahui sejarah atau legenda dari daerahnya masing-masing. Nah, hal ini bisa memupuk rasa cinta terhadap daerahnya sendiri gitu ya. Nah, dan yang kedua itu siswa bisa mengakses bahan ajar ini di mana saja dan kapan saja. Hal ini tentu sangat memudahkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, dan yang ketiga yaitu bahan ajar guru kini menjadi semakin beragam dengan adanya produk yang kami buat ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pemaparan produk yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Kami kelompok 10 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.